Setelah melalui proses persidangannya yang cukup panjang, akhirnya Cita Citata resmi bercerai dari Gali Purnama alias Ijong. Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Bandung mengabulkan gugatan cerai Ijong terhadap Cita Citata. Tapi benarkah putusan kemarin masih menyisakan rasa kecewa terhadap Ijong meskipun Ijonglah yang mengajukan gugatan cerai terhadap Cita Citata? Benarkah Ijong masih saja melancarkan tudingan untuk membuat posisi Cita Citata kembali terpojok? Apa tudingan yang dilancarkan oleh Ijong kali ini kepada Cita Citata? Berbeda dengan Ijong, Cita Citata justru merasa lega karena masalah rumah tangganya telah selesai. Namun, benarkah Cita menyimpan rasa trauma untuk kembali berumah tangga? Pemirsa, berikut liputannya. Setelah melewati sekian banyak persidangan termasuk upaya mediasi, kemarin Selasa tanggal 10 Maret 2015 Pengadilan Agama Kota Bandung, Jawa Barat akhirnya memberi izin kepada Gali Purnama alias Ijong untuk mengikrarkan talak cerai kepada Cita Rahayu alias Cita Citata. Ijong sendiri hadir saat persidangan didampingi rombongan kuasa hukumnya, sementara Cita Citata nyatanya hanya diwakili oleh 2 orang kuasa hukumnya. Dan sesuai putusan majelis hakim, baik Ijong maupun Cita Citata tinggal menunggu 14 hari ke depan, yaitu untuk pelaksanaan ikrar talak. Lalu seperti apa suasana persidangan tanpa kehadiran Cita kemarin? Benarkah Ijong terlihat murung selama persidangan berlangsung dan seperti selalu memandang kosong ke depan? Satu, menerima jawaban dari pemohon untuk seluruhnya. Kedua, menyatakan memberi izin kepada pemohon Gali Purnama bin Syarif Bandung untuk melakukan tolak terhadap permohonan Cita Rahayu bin Syarif Sulito masih sebagai hakim anggota yang mana dibacakan pada dalam sidang terbuka umum oleh majelis tersebut didampingi oleh hakim anggota dan dibantu oleh Muhammad Hasan Sodid SI sebagai panitia pengganti di hadapan pemohon dan kuasanya dan dihadiri pula oleh kuasa termohon. Dan dimintakan telah selesai. Sebenarnya itu perasaannya campur aduk. Ada sedihnya, ada senangnya. Ya senangnya bukan sukacita gimana, tapi ya senangnya ada kejelasan status itu aja. Kalau secara hukum untuk permasalahan gugatannya memang sudah diputus. Cuma kalau dari pihak suami yang mengajukan itu ada prosedur ikrar talak. Jadi setelah diputuskan hari ini adalah disetujui permohonan daripada Ijong untuk melakukan ikrar talak oleh pengadilan, maka menunggu 14 hari. Jadi setelah ada putusan ini, terus 14 hari kemudian tidak ada upaya hukum dan kita tidak akan mengajukan upaya hukum, dan itu 14 hari inkrah panggewis atau berkekuatan hukum tetap. Nah, setelah itu majelis hakim akan menerbitkan kapan hari H untuk melakukan penetapan ikrar talak. Setelah itu baru dilakukan ikrar talak. Itu resmi, nanti akan terbit akta cerai. Dan usai persidangan berlangsung di Bandung, Cita Citata yang tak menghadiri persidangannya langsung menggelar konferensi pers di Jakarta bersama tim kuasa hukumnya. Dengan wajah yang memancarkan kebahagiaan, Cita bahagia menyambut hasil sidang putusan kemarin. Dan khusus kepada tim was-was, Cita pun mengungkapkan perasaan leganya karena akhirnya bisa keluar dari satu permasalahan yang kini dihadapinya. Tak ingin masalah rumah tangganya dengan Gali berlarut-larut, Cita pun sama sekali tak berencana untuk menggugat hasil sidang putusan kemarin. Namun berbeda dengan Cita Citata, benarkah putusan sidang kemarin justru menyisakan kesedihan dan rasa kecewa yang menyesakan dada bagi Ijong? Benarkah karena harapannya untuk bertemu terakhir kalinya dengan Cita Citata pupus sudah lantaran ketidakhadiran Cita kemarin di persidangan? Alhamdulillah lega setelah mungkin ada 9 kali sidang ya. Dan akhirnya sekarang menemukan titik terang. Aja awal dari mungkin kalau bisa dibilang ya awal dari kebahagiaan, terus kita lebih fokus juga untuk kerja gitu. Ya sempat kecewa sih, sedikit kecewa. Ya
Karena kalau dia datang tadinya sih pengen ngucapin kata-kata buat dia, ngucapin selamat tinggal dan ngucapin say goodbye gitulah. Yang bicarakan ya selamat aja, maksudnya selamat terbuat ke depannya untuk ya semoga mendapatkan yang lebih baik lagi gitu. Memendam rasa kecewa karena tidak hadirnya Cita Citata saat persidangan kemarin, lantas benarkah Galih pun tak terima dengan sikap Cita Citata yang seakan tak menghargai itikat baiknya untuk kembali menjalin tali silaturahmi? Sebagaimana diketahui, Cita Citata memang tampak sudah menutup pintu hatinya kepada Galih. Hal ini terlihat saat sidang mediasi beberapa waktu lalu, di mana Cita Citata pun tak ingin berkomunikasi langsung dengan pria yang pernah dicintainya. Lantas menghadapi sikap Cita Citata, benarkah Galih pun tengah merancang rencana lainnya untuk memperpanjang kasusnya dengan pelantun sakitnya tuh di sini itu? Benarkah Galih ingin mempersoalkan urusan harta gonogini? Mengenai harta gonogini sampai hari ini tidak dibicarakan, tidak tahu kedepannya akan seperti apa. Kita hanya dapat mandat dari Ijong hanya untuk mengurus perceraiannya saja. Kalau mungkin Ijong secara pribadi ada mengklaim harta gonogini di kemudian hari, ya mungkin bukan tidak mungkin juga Ijong akan menuntut. Kalau hukumnya itu harta yang diperoleh selama masa perkawinan itu adalah harta gonogini. Itu tidak melihat siapa yang memperolehnya, baik itu didapatkan oleh suami ataupun istri, itu sudah ada hukum yang mengatur tentang itu. Tapi kami juga tetap tentunya menunggu dari klien kami, kalau memang dia juga menginginkan itu untuk dilakukan gugatan terhadap harta gonogininya, ya kita akan lakukan. Sebenarnya nggak ada gugatan sama sekali sih, aku dengan selesainya aja aku udah cukup bersyukur gitu. Cita Citata memang tak pernah habis-habisnya mendapatkan ujian di tengah popularitasnya yang sedang menjulang tinggi. Tapi belajar dari pengalaman kehidupan, Cita Citata pun tak ingin ambil pusing terkait banyaknya kabar yang ingin menjatuhkan pamornya di dunia hiburan. Lantas benarkah Cita jadi trauma untuk kembali berumah tangga? Dan seperti apakah kriteria pria yang dapat menjadi pendamping Cita kelak? Ada rasa trauma, Cita? Oh, nggak ada sama sekali. Justru Cita senang dengan adanya Cita pengalaman seperti ini, benar-benar bikin Cita jauh lebih dewasa, jauh lebih berpikir positif ke depannya. Jadi kalau misalkan ada apa-apa, Cita mungkin udah mental udah kayak mental nggak mental tempe lagi kali. Jadi udah biasa gitu. Nggak ada sih, yang penting orangnya baik, terus sayang sama keluarga Cita, sama Cita juga. Yang penting kayak gitu aja. Kalau Cita sendiri kan fokus kerja, yang masalah asmara itu ngikutin aja, ngalir. Terus Cita juga kan manusia biasa gitu, perlu kasih sayang juga, nggak menutup kemungkinan. Tapi kan Cita juga sekarang untuk mikirin untuk asmara atau laki-laki ya, yang sekarang sih yang penting kerjaan deh, kerja dulu gitu. Menyambut sidang putusan cerai, Cita Citata tampil beda dengan warna rambut ala wanita sosialita hingga penampilan pipinya yang cabi. Ada apa dengan Cita Citata? Simak hanya di Was-Was setelah yang berikut. Ya sebenarnya lebih fresh aja sih, pengen lebih fresh.